Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hervani Silvia Rama dalam program Ragam Kendal. Dengan beragam berita seputar Kendal yang dikemas secara kreatif, menarik, dan tentunya tidak kalah menghibur. Inilah Ragam Kendal. Sekilas berita hari ini. Menikmati kelezatan menu yang disajikan dengan nuansa bersejarah yang tidak akan terlupakan oleh waktu. Mengulik kesenian khas di desa wisata yang tentunya tidak kalah menarik dengan kesenian lainnya. Menikmati lezatnya hidangan kuliner yang dikelilingi oleh alam yang memanjakan mata. Menyaksikan proses pembuatan di sentra produksi yang terkenal dengan kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Baik pemirsa, berita pertama, warung sate Pak Dul yang berlokasi di Cepiring selain menyajikan berbagai olahan daging yang enak, ternyata warung ini menyimpan sejarah tersembunyi loh. Melalui foto-foto yang terpajang di setiap sudut ruangannya itu, ternyata memiliki ceritanya masing-masing. Kabupaten Kendal, Jawa Tengah adalah sebuah kawasan yang kaya akan sejarah, begitupun dengan kulinernya. Nah, saya ingin mencari salah satu tempat kuliner yang bisa menceritakan tentang sejarah yang ada di Cepiring ini. Pemirsa, bertemu bersama saya Putri Salwa Aulia. Nah, pas banget nih udah masuk waktu makan siang. Wah, perut saya udah keroncongan banget nih. Kalian pasti juga kan? Nah, saya tuh pengen banget makan di salah satu warung yang terkenal dengan sejarah desa Cepiringnya. Wah, kira-kira apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung saja ikutin saya. Itu dia warung sate Pak Dul yang terkenal dengan sejarah desa Cepiringnya. Wah, udah gak sabar banget nih pengen masuk. Yuk langsung saja. Wah, ini beneran warung sate? Yakin gak sih kalau ini warung sate? Ini beneran sih warung sate. Tapi setelah masuk kok kayak museum ini gitu ya. Jadi penasaran nih sama pemiliknya. Wah, ada pembeli tuh. Coba nanya ah. Mbak, maaf saya mau tanya. Mbaknya tahu nggak siapa pemilik warung sate ini? Maaf Mbak, saya nggak tahu. Soalnya saya membeli di sini. Oh ya udah, terima kasih ya Mbak. Saya bantu, Pak. Pak, Bapak tahu nggak siapa pemilik warung sate ini? Soalnya dari tadi saya nyari-nyari belum ketemu nih. Saya penasaran banget sama pemilik warung sate ini. Karena warung sate ini keren banget. Ya, Willy, ya. Ah, Bapak bohong nih. Ini foto saya. Hah? Iya ternyata. Oh, ternyata Bapak sendiri pemilik warung sate ini. Wah, pas banget Pak. Saya pengen banget nih tanya banyak hal terkait foto-foto yang terpajang di warung sate ini. Saya jelaskan dengan senang hati. Iya, Pak. Yang pertama saya pengen banget nih Pak tanya kolam renang ini Pak. Ini kan kolam renang yang ada di dalam pabrik gula Cepiring itu kan Pak? Ini kolam renang dibangun sekitar renovasinya sekitar 1937. Ini di foto ini adalah Leonie van Dalen. Dia putrane kepala PG waktu itu. Wah. Ini dulu menjadi pusat rekreasinya orang Cepiring, orang-orang Hindia Belanda di Cepiring. Di dalam kompleks PG Cepiring. Semua orang boleh masuk waktu itu. Oh iya Pak, soalnya saya pernah masuk ke sini Pak. Ya, okay. Bangga banget nih pernah masuk ke kolam renang bersejarah ini. Pak, itu kok kayak ada dokumen, itu apa sih Pak sama botol Pak? Nah, saya jelaskan. Ini adalah akta notaris dari kantor TV Home Kota Semarang tahun 1879.
orisinil, tulisan tangan. Zaman itu mungkin cetaknya belum, cetaknya hanya terbatas, jadi tulisan perjanjian jual beli tanah, tertib administrasi dan lain-lain masih memakai tulisan indah. Lihat, tulisannya bagus sekali. Iya Pak, bagus banget Pak. Jadi sekarang agak-agak tidak ada di kurikulum sekolah tulisan indah itu. Iya ya. Pak. Dulu masih ada. Nah itu merupakan salah satu bukti bahwa tertib administrasi, tertib dokumentasi sudah ada zaman itu. Kemudian ini deh, ini adalah botol Jenever. Jenever itu minumannya orang Belanda, minuman kerasnya orang Belanda. Ini buatan tahun 1714, ada grafirnya. Kalau ini tahun 1714 berarti sekarang berapa tahun? 300 tahun lebih. Iya Pak. Ya, ini waktu itu belum ada botol kaca, jadi masih terbuat dari terakota. Kebetulan masih kami simpan sebagai bukti bahwa Cepiring ini kota yang punya banyak kenangan sejarahnya. Demikian. Wah, saya lapar banget nih Pak. Saya pengen banget cobain sate yang ada di warung sate ini. Oke, langsung kita bakar. Iya Pak. Di dapur, para pegawai sate Padul langsung bekerja memenuhi pesanan. Kesehatan sate sapi adalah hal yang biasa, karena memang makanan satu ini banyak sekali digemari oleh banyak kalangan. Namun, apabila ingin mengenal sejarah Cepiring pada masa kolonial Belanda dan Jepang, sambil menikmati sate sapi, tempat satu ini adalah tempat yang tepat. Tempat yang saya kunjungi ini yaitu Warung Sate Padul, yang letaknya berada di Jalan Sriaktu Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Warung Padul ini berdiri sejak tahun 1946 dan mulai dikembangkan oleh generasi ketiga, yaitu Pak Aryo Widianto selaku pemilik Warung Sate Padul. Warung Sate Padul ini bukan hanya menyediakan makanan. Sejarah Cepiring juga hadir di sini lewat bermacam-macam foto lawas yang terpasang di dinding. Wah, sate yang kita pesen udah datang nih pemirsa. Langsung saja kita cobain yuk. Saya cobain ya Pak. Silakan. Gimana rasanya Mbak? Wah, rasanya enak banget loh. Nah, sambil saya makan, saya pengen banget nih Pak tanya-tanya sedikit tentang warung sate ini. Iya, silakan. Yang pertama, kapan sih Pak warung sate ini didirikan? Pertama kali tahun 1946. Jadi di sini awalnya dari bakul sate pikulan. Sate pikulan keliling kampung, sementara yang Mbah Putri itu ada lapak kayak pedagang asongan itu loh. Di sini nyewa tetangga. Kemudian rame, ada perkembangannya bagus, kemudian terbeli tanahnya sampai hari ini. Oh ya, untuk selanjutnya dari mana sih foto-foto ini Bapak dapatkan? Sumber utamanya adalah saya dapat dari Belanda. Ada dua teman saya di Belanda. Satu itu Pak Edward Jacob, beliau itu dulu waktu kecilnya di Cepiring. Beliau sekarang sudah 88 tahun. Kemarin ke Cepiring, beliau mengantar foto-foto ini. Mengantar foto-foto yang ada di sini, kemudian ditandatangani jadi orisinil. Kemudian satu lagi dari Eva Van Dalen, sama pernah ibunya pernah tinggal di Cepiring, dan dengan satu tujuan bahwa foto-foto itu untuk melestarikan sejarah di Cepiring. Demikian. Menurut Pak Aryo Widianto selaku pemilik warung sate mengatakan bahwa ide merubah warung sate milik orang tuanya menjadi konsep museum ini untuk memberikan wawasan kepada generasi sekarang bahwa di kota Cepiring ini merupakan saksi pertemuan tiga bangsa, yakni Indonesia, Belanda, dan Jepang, dengan banyak sejarah yang patut untuk dikenang. Wah pemirsa, ternyata warung ini selain mempunyai cita rasa sate yang enak, ternyata juga mempunyai banyak sejarah tentang Cepiring. Nah, untuk mengetahui sebuah daerah adalah belajar tentang sejarahnya. Itulah yang saya lakukan melalui perbincangan saya bersama Pak Aryo Widianto selaku pemilik warung sate ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Cepiring. Saya Putri Salwa Aulia dan juru kamera Herfani Sylviana pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you. Berita selanjutnya,
Adanya sanggar tari di desa wisata yang berlokasi di kampung tidak kalah menariknya dengan sanggar lainnya. Namanya Sanggar Gagah Wiraga, merupakan sebuah sanggar yang memiliki visi misi untuk nama Kendal semakin dikenal dan membanggakan warganya. Beberapa daerah di Kabupaten Kendal memiliki berbagai macam kesenian yang tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya yaitu kesenian tari tradisional yang berada di sebelah utara di desa Kabupaten Kendal. Halo pemirsa, bersama saya Davina Azara dalam program Seni Adalah Jiwa Bangsa. Nah, sekarang saya sudah berada di Kota Kendal nih. Kira-kira ada kesenian apa ya di Kota Kendal ini? Jadi penasaran nih. Ya udah kita langsung ke sana aja yuk. Sanggar seni Gagah Wiraga berada di Dulu Kerajaan Melang, Desa Logosari, Kecamatan Kampung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sanggar Gagah Wiraga merupakan sebuah sanggar yang tidak hanya melatih seni tari saja loh, tetapi juga melatih seni modeling. Tidak hanya melatih orang yang berdomisili di Kendal, tetapi juga di luar Kendal. Sanggar seni Gagah Wiraga didirikan oleh Ibu Firna Ana Ruliana bersama sang suami Diki Aditya. Ibu Firna merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Ungaran, sekaligus pelatih tari dan modeling. Sedangkan suaminya merupakan seorang pelukis gambar. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Minggu untuk latihan menari dan modeling, sedangkan Jumat sore untuk latihan menari. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Di Sanggar Gagah Wiraga ini kita mempelajari jenis tari tradisional atau juga tari rakyat. Wah, kok saya dengar ada alunan gamelan ya? Sepertinya menarik nih kalau saya ikut menari. Coba simak ke sana. Permisi Bu, tadi saya mendengar ada alunan musik tradisional dari luar. Ternyata ada anak-anak sedang menari. Iya, ini memang sedang ada latihan tari tradisional. Nah, ini kakaknya dari mana? Dari SMK Negeri 1 Kendal Bu. Untuk kedatangannya ke sini, apa ikut mau latihan? Oh iya boleh Bu, saya penasaran nih sama tariannya. Dinamakan Sanggar Seni Gagah Wiraga itu saya mengambil dari nama anak saya, yaitu Syairaz Gagah Bahanani. Kan nama panggilannya Gagah, jadi saya mengambil nama dari Gagah. Sanggar Gagah Wiraga itu didirikan
sekitar bulan Agustus tahun 2020. Jadi sudah 3 tahun sekarang. Kegiatan di Sanggar itu banyak sekali ya, seperti modeling, kita latihan photoshoot, ada tari tradisional, dance modern, masih banyak kegiatan yang lainnya. Yang latihan di Sanggar itu sekitar usia 3 sampai dewasa. Dari mulai kelas PAUD sampai kadang ada juga yang udah menikah juga ada yang latihan. Harapan saya anak-anak bisa tampil sampai go internasional ya. Dari modeling maupun dari tari tradisionalnya itu lebih aktif lagi dalam latihan. Jadi anak-anak itu lebih luas lagi, sehingga pada saat penampilannya itu lebih bagus. Nama saya Fafa. Rumah saya di Ngampelwetan. Kenapa saya milih Sanggar Gagah? Soalnya saya di situ banyak banget menari sama modeling. Nama saya Salsa Gilana Dipakilah dari Bojonggede. Alasan saya memilih Sanggar Gagah Wiraga untuk mengembangkan potensi saya di bidang modeling. Nama saya Putri, saya dari Desa Logosari. Kenapa saya memilih Sanggar Gagah Wiraga untuk belajar menari dan modeling? Karena di sini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu tari tradisional yang banyak sekali. Tentunya saya bisa mendapatkan job yang sangat banyak juga. Nah, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Ingat ya teman-teman untuk selalu menjaga budaya tradisional di setiap daerah masing-masing. Karena budaya adalah jiwa bangsa. Semoga bermanfaat ya. Saya Davina Azara dan juru kamera Manda Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa. Berita selanjutnya, adanya warung makan yang terkenal dengan menu spesialnya yaitu menu pecel terong. Warung yang berlokasi di Begandon ini berada di tengah persawahan yang membuat kita betah berlama-lama di sini. Setiap sudut kota Kendal kaya akan kuliner. Berbagai macam masakan, mulai dari makanan khas tradisional hingga makanan modern, akan kita coba di sini. Salah satu tempat yang kita kunjungi kali ini memiliki view yang cukup keren dan menyejukkan. Penasaran di mana? Jangan lewatkan video kali ini. Tangan kotor, awas cacingan. Gerimis sedikit, turun hujan. Perut lapar, sudah keroncongan. Rupanya perut minta makan. Halo pemirsa, bertemu dengan saya Selvi Sukmawati dalam program Katakan Dengan Rasa. Kali ini saya akan berkeliling mencari kuliner apa sih yang berada di sekitar sini. Jadi penasaran? Pasti kalian penasaran kan? Yuk langsung saja kita cari. Iya mbak. Ini Bu terongnya. Wah makasih mbak. Kok bawa terong banyak banget? Iya tadi saya habis metik di sawah. Hari ini masih nanam terong sendiri. Padahal kan nanam terong sekarang susah. Ya walaupun susah tapi manfaatnya kan banyak mbak. Salah satunya bisa menurunkan berat badan loh. Wah baru tahu saya Bu. Terus nanti terongnya mau dibuat apa ya Bu? Bisa dibuat banyak mbak. Ada oseng terong, sayur terong dan masih banyak lagi. Tapi yang paling mantap tuh pecel terong sih mbak, rasanya mantap. Gimana itu Bu? Penasaran saya. Wah, kalau saya sih kurang bisa bikinnya mbak, takut rasanya mengecewakan. Tapi di sini ada loh warung terkenal yang bisa bikin pecel terong. Di mana itu Bu? Di Desa Karangmulyo, Kecamatan Begandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mbak. Kalau dari sini kemana ya Bu? Kalau dari sini sih lurus aja mbak, nanti ketemu kok. Ya udah kalau gitu saya langsung ke sana ya Bu. Iya mbak. Makasih Bu. Sama-sama.
Oh, ini tempatnya. Nah, sekarang saya sudah sampai nih. Yuk langsung saja kita masuk. Namanya adalah WTS. WTS merupakan panjangan dari Warung Tengah Sawah. Warung Tengah Sawah merupakan warung makanan yang didirikan oleh seorang alumni dari SMK Negeri 1 Kendal yang memiliki nuansa sederhana. Permisi Bu, apa benar Ibu bisa mengolah proses terong yang mantap? Iya bisa. Kalau gitu saya boleh melihat proses pembuatannya? Boleh, silakan. Ayo langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Kita berarti cabai merah goreng, terus dikasih cabai yang pedas 1 aja, berarti 5. Terus kasih bawang merah goreng buat 1 porsi, ukurannya segini. Kasih bawang putih, terus kasih penyedap, kasih garam, terus baru diulek. Berapa sendok ya Bu garamnya? Kira-kira 2 buat 1 porsi. Mulutnya nggak usah lembut. Kalau menurut saya tidak usah begitu lembut. Kalau lembut sekali kan tidak ada rasa-rasa bawang merahnya yang mentah. Terus terong yang sudah dibakar terus dikupas dimasukkan. Kita ambil terong yang muda. Nah pemirsa, sudah jadi pecel terongnya ala WTS. Warung ini juga pernah didatangi oleh salah satu orang terpenting di Kendal, yaitu Bapak Windu Sukobasuki. Pecel terongnya sudah datang nih, sudah nggak sabar. Yuk langsung saja kita coba. Rasanya mantap banget. Nama asli saya Istiqomah. Saya berasal dari Desa Karangmulyo, RT 5 RW 3. Saya mendirikan warung WTS Mbak Is ini sejak tahun 2016. Tempat sini itu, jalan sini itu dulu sepi, tidak ada warung, tidak ada apa-apa. Akhirnya saya punya ide, saya mendirikan warung di sini karena tanahnya tidak ada usaha apa-apa, saya di rumah tidak ada pekerjaan, akhirnya saya buka usaha di sini. Pecel terong yang dulu cuma dimasak biasa, ide saya dibikin pecel terong dibakar, dikasih disambal di santan, akhirnya alhamdulillah booming sampai sekarang. Lagi dalam program biar orang-orang yang jauh yang tidak bisa ke sini bisa lewat Gojek atau Shopee Food. Anak muda sekarang jangan patah semangat, tetap semangat, apapun itu, pekerjaan apapun itu, asal kita telaten, titi, semangat, ikhtiar, berusaha, insya Allah bisa dan bisa. Semangatnya harus bisa, karena kalau setiap usaha atau pekerjaan apapun, kalau kita cuma loyo, kita tidak bisa menghasilkan. Saya Eko Nurwati, SPD MSI, Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Pegandun. Di samping saya, Bapak Sukaryono, SPD, Ketua K3S Kecamatan Pegandun. Mengapa kami memilih warung Tengah Sawah ini untuk dijadikan
tempat kegiatan ini. Yang pertama, pemandangannya enak karena di tengah sawah. Di sekitar ini juga ada jalur kereta api, ya, yang menjadikan suasana semakin semarak nih, sambil menikmati udara yang sejuk. Anunya bervariasi, kemudian harganya mungkin bisa terjangkau, ya. Kemudian menunya juga banyak ya, ada pecel terong tadi bermacam-macam, ada pecel terong, kemudian ada ikan bakar dan sebagainya. Udah nggak kerasa nih, sudah di ujung acara. Tapi nggak apa-apa kok, kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya Selvi Sukmawati dan juru kamera Happy Yulianawati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berikut berita terakhir, sebuah daerah di Kabupaten Kendal, tepatnya di daerah Pegandon, terkenal dengan sentra produksi kerupuk rambak. Kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang diolah sedemikian rupa hingga siap disantap. Jalan-jalan keluar kota memang asik, tapi lebih asik lagi kalau kita bawa oleh-oleh buat keluarga, kerabat, serta tetangga di desa. Buat pemirsa yang sedang jalan-jalan ke kota Kendal dan bingung mau beli oleh-oleh apa, pemirsa bisa beli kerupuk rambak. Kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang diproses sedemikian rupa hingga siap untuk dimakan. Ngomongin soal proses pembuatan, pemirsa penasaran nggak sih gimana proses pembuatan kerupuk rambak? Kalau pemirsa penasaran, yuk simak video berikut hingga habis. Makan nasi, lauknya abon. Sambil jaga ikan di tambak. Selamat datang di Kecamatan Pegandon, sentra produksi kerupuk rambak. Hai pemirsa, berjumpa dengan saya Selvi Sukmawati di acara Sahabat Lokal. Kali ini saya akan melihat proses pembuatan kerupuk rambak Citra Rasa, tempatnya di Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Seperti apa sih proses pembuatan kerupuk rambak itu? Pemirsa penasaran juga kan? Gak usah lama-lama, yuk langsung saja kita let's go. Di Kendal terdapat sebuah daerah yang menjadi sentra produksi kerupuk rambak. Bagi Anda yang ingin melihat langsung proses produksi kerupuk rambak, bisa berkunjung ke daerah Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai sentra produksi kerupuk rambak karena ada beberapa merek dagang kerupuk rambak dan ada sekitar belasan home industri kerupuk rambak di daerah tersebut. Karena hal itulah daerah ini terkenal sebagai sentra produksi kerupuk rambak di Kabupaten Kendal. Nah, pemirsa, saya sudah sampai nih di tempat kerupuk rambak Citra Rasa. Yuk langsung saja kita masuk. Permisi Pak. Iya Mbak. Apa benar dengan Bapak Adam? Iya, saya. Kalau boleh tahu Bapak ini sedang apa ya Pak? Ini meratakan kulit rambak ini biar cepat kering ini Mbak. Kok nggak dijemur Pak? Tadi dijemur terus ini mendung sehingga ini kita masukkan kembali karena takut kalau kehujanan. Untuk tempat pembuatannya di mana ya Pak? Oh, ada di belakang. Mari kita tunjukkan ke belakang. Ini Mbak, ini tempatnya. Ini Mbak tempatnya. Iya Pak. Ini proses apa saja ya Pak? Ini proses perebusan kulit sama penghilangan bulu-bulu ini ya. Ini bulunya dihilangkan, kemudian nanti direbus itu. Setelah matang, itu kita jemur di atas, baru kita potong-potong yang kita jemur di depan itu tadi.
Untuk proses awal, kulit kerbau atau sapi dipanaskan dalam air mendidih setidaknya 5-7 menit. Kemudian kulit diangkat serta dibersihkan dari bulunya. Setelah bersih, kulit hewan dipotong dengan ukuran sedikit lebar serta dipanaskan kembali dalam air mendidih bersuhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian kulit pun dipotong lebih kecil lagi serta dijemur hingga mengering selama 2 hari. Kemudian kulit dipotong kembali ke ukuran minimum serta dijemur kembali hingga benar-benar mengering selama 3 hari. Hasilnya, potongan kulit diopen atau diungkep bersama bumbu racikan buatan sendiri selama 24 jam dengan panas arang atau api stabil. Tujuan pengungkepan agar menghasilkan rasa sedap dan gurih pada kerupuk rambak nanti. Setelah diungkep, kemudian dijemur kembali sampai mengering untuk menghilangkan kadar minyak. Setelah itu baru siap untuk digoreng dan dikemas. Untuk kemasannya dikemas dalam beberapa jenis yaitu kardus besar, kardus kecil, plastik, dan kemasan snack. Ya dulunya itu di perempatan Pegandan itu ada RPH, rumah pemotongan hewan, itu stok melimpah untuk kulit sapi ataupun kulit kerbau, sehingga orang tua dulu memanfaatkan kulitnya itu sebagai kerupuk rambak, sehingga untuk usaha sampai sekarang. Untuk pemasaran kita itu di lingkup daerah kota sekitar Kendal, Kelari sampai Semarang, juga bisa luar kota dan bisa se-Indonesia itu lewat jasa pengiriman ekspedisi dan juga bisa luar Indonesia. Untuk bahan baku itu dari Pekalongan, Batang, kemudian Semarang, Demak, dan kalau kurang itu bisa juga dari luar Jawa. Untuk kriteria bahan baku untuk khusus yang kerupuk itu adalah kulitnya kulit yang jantan dan bobotnya itu di atas 30 kilo dan muda. Kalau di luar kriteria itu masuknya ke rambak sayur. Dalam sebulan, biasanya kerupuk rambak ini terjual sekitar 500 dus. Nah, itu tadi proses pembuatan kerupuk rambak Citra Rasa. Sepertinya masih kurang kalau tidak kita cicipi. Kerupuk rambak ini dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun pemirsa berada. Nah, pemirsa, saya sudah sampai nih di Tirto Arum, tempatnya cocok untuk menikmati kerupuk rambak ini. Pemirsa pasti penasaran kan? Yuk langsung saja kita coba. Wah, ternyata enak banget ya kerupuk rambak ini. Rasanya gurih dan teksturnya renyah sekali. Tak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Saya Selvi Sukmawati dan juru kamera Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hervani Silvia Rama dan kru yang bertugas pamit undur diri. Ragam Kendal selalu terdepan.